Moza Moin Pocket belum banyak yang tahu emang karena ya emang baru banget keluar. Tapi buat kalian yang nonton video ini sekarang, kalian beruntung banget jadi bisa tahu apa itu Moza Moin Pocket. Inside Cam. Oke, ini adalah kamera yang dilengkapin sama gimbal sekaligus atau biasa disebut dengan handheld gimbal. Nah, kalau buat yang belum tahu, gimbal itu bukan cuma sebutan buat rambut aja ya, tapi juga sebutan buat pengstabil kamera. Alat atau fitur yang menstabilkan kamera itu namanya gimbal. Punya 3 aksis stabilisasi tentunya untuk menstabilkan sebuah kamera di bagian atasnya sini. Dan kamera ini resmi diluncurkan sekitar harganya itu 3,8 juta dengan garansi DNK Pratama yang pemegang resminya ya. Nah, apakah kamera atau handheld gimbal ini mampu bersaing dengan handheld gimbal lainnya kayak misalnya VAIO Pocket, DJI Pocket 2, ataupun Vimy Palm? Kalau dilihat dari ukurannya sih ini emang cukup besar ya dibanding handheld gimbal lainnya. Coba aja kalian bandingin sama VAIO Pocket atau Vimy Palm ataupun DJI Pocket. Pasti ini jauh lebih besar ya. Nah, tapi di balik bodinya yang besar ini, dia menyimpan sebuah layar internal yang cukup menarik atau cukup berguna menurut gua. Setelah penggunaan beberapa minggu, bahkan fitur ini belum ada yang punya ya di antara beberapa handheld gimbal lainnya gitu. Cuma baru di Moza Moin Pocket ini aja ada layar internalnya. Bahkan ini bisa jadi pencetus untuk kedepannya ya, bahwa sebuah handheld gimbal nantinya bakal disertai dengan layar internal. Tapi kita nggak tahu sih. Ya, Moza Moin Pocket ini emang dilengkapin layar internal sekaligus yang menurut gue ini lebih praktis dibandingkan menggunakan smartphone. Dan Moin Pocket ini juga punya aplikasi ya, walaupun dia punya layar internal tapi dia juga bisa disambungin ke smartphone dengan aplikasi namanya Moza Artist. Di aplikasinya ini sebenarnya sama aja ya, kayak misalnya buat setting resolusi video, mode-mode, dan lainnya. Tapi bukan cuma itu aja. Di aplikasi ini kalian juga bisa mengedit videonya langsung atau fotonya langsung ya. Jadi kalau ngerasa kurang pakai layar internalnya, bisa setting dari aplikasinya juga. Nah, kalau gua inget-inget atau dilihat-lihat body bentukannya ya, kayak gini nih ada layar internalnya yang bisa di flip. Ini mengingatkan gua ke era beberapa puluh tahun yang lalu ya, ketika kita menggunakan handycam. Atau mungkin sekarang juga masih ada yang menggunakan handycam. Dan layarnya ini ternyata punya fitur touchscreen, jadi bukan cuma layar doang ya. Sensitivitasnya ini cukup baik sebenarnya ya, karena dia cukup sensitif ketika kita sentuh, kita scroll gitu ya. Tapi ini cukup ketika kita agak cepet scrollnya itu dia agak melambat. Jadi emang nggak smooth banget, tapi tentunya berguna banget. Selain layar internalnya tadi, di sini juga masih disediakan beberapa tombol. Kayak misalnya di sini nih ada tombol record dan juga tombol power. Nah, terus kalau kalian mau ngecas kameranya, ada di bagian bawah sini nih yang menggunakan Type-C dan juga ditemenin sama micro SD. Ada slot micro SD-nya di bagian bawah ya untuk media penyimpanan kalian nanti. Nah, ada sedikit notice dari gua di bagian layarnya sini ketika kalian menutup layarnya nanti itu agak hati-hati ya, karena ini harus benar-benar ketutup. Jadi harus benar-benar kekunci, kalau enggak ya nanti bisa tahu-tahu kebuka ya kan, terus kesenggol bisa patah gitu. Jadi pastikan ini benar-benar ketutup atau kekunci. Oke, sekarang kita bahas dalemannya yuk. Untuk menunya kalian tinggal slide aja ke atas, bawah, kiri, kanan. Kalau ke kanan itu buat playback, tapi sayangnya di playbacknya ini nggak bisa diputer ya videonya, jadi cuma dilihat-lihat aja buat foto mungkin ya, buat ngeliat foto gitu. Ke atas buat setting video atau fotonya, di videonya ini ada 3 pilihan, normal, timelapse, dan juga slow-mo. Dan resolusi maksimalnya juga cukup besar, bisa 4K 60 fps. Kalau di bagian fotonya ada 5 pilihan, ada normal, AEB, burst mode, timelapse, dan juga panorama. Kalau mau ganti resolusi kalian tinggal tap aja tulisan resolusinya di bawah sini. Lanjut, swipe ke kiri, kalian bisa nemuin settingan auto sama manual. Nah, dari sini kalian bisa setting pencahayaan mulai dari shutter speed, ISO, dan lainnya. Dan dia juga ada Moza Color buat di color grading lagi nantinya ya. ISO-nya sendiri ini di mode manual cuma bisa sampai 800, tapi kalau di auto bisa sampai 3200. Nah, swipe ke bawah ini banyak menu settingan kamera. Yang pertama ada Magic, ini tuh kayak semacam template pengambilan gambar gitu. Ada 3 pilihan dari Leisure, Travel Around, dan Vacation. Terus ada settingan brightness yang bisa disesuaikan pencahayaannya juga, ada spot meter juga, terus juga sistem setup kayak misalnya settingan wireless, bahasa, dan format kartu ada di sini semua.
Terus ada switch kamera buat selfie, ada recenter juga. Biasanya kalau gua habis ngambil gambar dengan angle yang sulit sih, setelahnya langsung gua recenter lagi, takutnya kan mencong-mencong. Terus ada sistem lock layarnya, dan terakhir buat mode gimbal, ada pitch lock, FPV, sama follow mode. Di kamera ini juga ternyata ada face detect, walaupun nggak terlalu cepat, tapi seenggaknya ada lah ya. Oh ya, untuk sensornya sendiri dilengkapin sensor 12 megapiksel berukuran 1,5,3 inci. Ya emang sih ini ukuran nggak terlalu besar, nggak lebih besar dari DJI Pocket 2. Tapi sih menurut gue ini udah cukup banget. Dan lensanya ini menggunakan focal length yang 12 mm, tapi sayangnya ini nggak ada pilihan field of view-nya, kayak misalnya 180 derajat atau berapa gitu ya. Jadi ini fix, dan diafragmanya ini f2.2, jadi ya lumayan cukup bokeh. Nah, setelah pemakaian kurang lebih 1 jam menggunakan kamera ini, gue merasakan hawa-hawa panas di bagian atas, khususnya antara gimbal dan juga bagian layarnya ya di sini nih. Dan untungnya ini masih cukup aman ya digunakan ketika keadaan kameranya ini sedikit agak panas, karena kita menggenggamnya kan agak ke bawah ya, jadi cukup aman lah. Dan untuk penggunaan daya tahan baterainya sendiri ini bisa tahan sampai sekitar 2 jam dengan resolusi 4K video. Untuk hasil foto dan videonya menurut gua setara dengan apa yang ditawarkan, dengan harganya, dengan beberapa fiturnya. Tapi kalau untuk bersaing dengan VAIO Pocket ataupun Vimy Palm, gue lebih pilih Moza Moin Pocket ini. Tapi untuk versus dengan DJI Pocket 2 itu masih lebih ke DJI Pocket 2 sih. Sebenarnya kalau buat nge-review villa gitu ya, atau hotel atau akomodasi sih enak banget ini. Jadi kita tinggal jalan aja terus nunjukin ya kan. Terus kita tinggal ngomong kayak gini, suaranya juga udah kedengeran cukup jelas ya. Bisa kalian nilai sendiri lah. Oke, kalau kalian tertarik mau beli atau mau lihat-lihat aja, silahkan kunjungin aja linknya di bawah di kolom deskripsi. Dan mungkin segini aja pembahasan gue tentang Moza Moin Pocket ini. Semoga membantu kalian yang lagi nyari-nyari kamera. Oke, sekian dan terima kasih.